Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembangunan di Orde Lama. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jihan Oidanur, absen 7. Saya Najwa Pediani Latif, absen 18. Saya Resyarat Nadila, absen 22. Saya Raya Resi, absen 23. Saya Valeri Fatia Girli, absen 30. Profil pemerintahan. Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Daftar Perdana Menteri pada masa Orde Lama: yang pertama Sultan Syazir, yang kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga Muhammad Hatta, yang keempat Muhammad Nasir, yang kelima Sukiman Wirosanjojo, yang keenam Wilopo, yang ketujuh Ali Sastromijojo, yang kedelapan Burhanuddin Harahap, yang kesembilan Ali Sastromijojo, yang ke-10 Juanda Kartawijaya, dan yang terakhir Soekarno yang merangkap sebagai presiden. Proses pembangunan. Proses pembangunan Orde Lama di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan pada 1945. Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menekankan nasionalisme, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin. Pada awalnya, periode ini ditandai oleh upaya konsolidasi kekuasaan dan pembentukan dasar negara. Proses pembangunan. Yang pertama, kemerdekaan dan stabilisasi negara. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari Belanda setelah lebih dari 3 abad penjajahan. Ini merupakan awal dari pembangunan negara merdeka. Yang kedua, perekonomian. Pada awal Orde Lama, perekonomian Indonesia tergantung pada sektor pertanian. Namun, pemerintah berusaha untuk mengembangkan sektor industri dan infrastruktur melalui program pembangunan ekonomi. Ketiga, ada infrastruktur dan pendidikan. Pemerintah Orde Lama berupaya untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Program pembangunan ini juga mencakup pendidikan dengan peningkatan investasi dan sektor pendidikan. Keempat, ada politik luar negeri. Pada masa Orde Lama, Indonesia aktif dalam diplomasi internasional, terutama dalam gerakan non-blok yang didirikan pada 1961. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memainkan peran kunci dalam gerakan tersebut. Proses pembangunan yang kelima adalah sentralisasi pemerintahan. Pemerintahan pada masa Orde Lama cenderung sentralisasi dengan kekuasaan yang terpusat di Jakarta. Hal menarik yang pertama, pembangunan Gelora Bung Karno. Peristiwa yang terjadi di masa Orde Lama salah satunya adalah pembangunan Gelora Bung Karno yang tujuan awalnya untuk penyelenggaraan Asian Games keempat pada tahun 1962. Tak hanya itu, bangunan ini juga digunakan saat perhelatan Games of the New Emerging Force Ganevo pada tahun setelahnya. Hal menarik kedua, kemerdekaan tercapai. Salah satu pencapaian utama dari Orde Lama adalah bahwa Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah berabad-abad dijajah oleh bangsa Belanda. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai awal dari pemerintahan Orde Lama. Hal menarik yang terakhir yaitu pemilu pertama pada tahun 1955. Pada masa Orde Lama, peristiwa penting lainnya yaitu penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kalinya. Tepatnya pada saat kepemimpinan Kabinet Burhanuddin. Diketahui bahwa kala itu sistem pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara itu kepala negara tetap dipegang oleh Presiden.